Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video penjelasan materi ini, saya akan menjelaskan mengenai regresi linear sederhana. Materi ini merupakan materi minggu ke-11 ya. Untuk materinya tidak saya upload di e-learning karena sudah saya kompres, tetapi masih besar ukurannya. Sementara e-learning hanya mampu untuk 100 KB ya. Sementara materi ini 288 KB, sehingga file dari materi ini saya bagikan di grup, tetapi link untuk penjelasan materi saya bagikan di e-learning. Analisis regresi, pengertiannya dahulu. Kemarin kita sudah membahas tentang korelasi, jadi korelasi dan regresi mempunyai hubungan yang sangat erat. Setiap regresi pasti ada korelasinya, tetapi korelasi belum tentu dilanjutkan dengan regresi. Korelasi yang tidak dilanjutkan dengan regresi adalah korelasi antara dua variabel yang tidak mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat, atau hubungan fungsional. Untuk menetapkan kedua variabel mempunyai hubungan kausal atau tidak, maka didasarkan pada teori atau konsep tentang dua variabel tersebut. Misalnya, hubungan antara panas dengan tingkat muai panjang dapat dikatakan mempunyai hubungan kausal ya. Jadi biasanya karena adanya panas, maka suatu benda itu biasanya akan memuai, seperti itu. Contoh lagi yang mempunyai hubungan kausal atau fungsional adalah hubungan antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja pegawai. Ini adalah hubungan fungsional. Sementara hubungan antara kupu-kupu yang datang dengan banyaknya tamu di rumah merupakan bukan hubungan kausal maupun fungsional. Jadi ini tidak bisa diregresikan, jadi hanya dilihat korelasinya saja, misalkan seperti itu. Kita gunakan analisis regresi bila kita ingin mengetahui bagaimana variabel dependent atau X ya, kriteria dapat diprediksi melalui variabel independent atau Y. Oh, bebas, maaf. Variabel dependent ini adalah variabel terikat yaitu yang Y. Sementara variabel independent atau variabel bebas ini adalah variabel X. Jadi di dalam regresi kita bisa memprediksi variabel Y melalui variabel X, atau disebut juga variabel X itu variabel prediktor, variabel untuk memprediksi variabel Y. Dampak dari penggunaan analisis regresi dapat digunakan untuk memutus apakah naik menurunnya variabel dependent artinya terikat, atau disimbolkan dengan Y dalam data, dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independen, variabel bebas, atau disimbolkan dengan X di dalam data. Atau meningkatkan keadaan variabel dependen dapat dilakukan untuk meningkatkan variabel independen dan sebaliknya. Jadi untuk menaikkan variabel Y atau menurunkan variabel Y itu apakah bisa dilakukan dengan cara menaikkan variabel X atau menurunkan variabel X, seperti itu di dalam dunia regresi. Selanjutnya, regresi linear sederhana mempunyai persamaan yaitu Y sama dengan A plus BX. Ciri-ciri dari regresi linear sederhana adalah X-nya atau variabel bebasnya ini hanya satu, variabel regresi sederhana. Kemudian Y adalah variabel dependent atau terikat yang akan diprediksi. Jadi nilai Y ini nanti diprediksi. Kemudian A adalah harga Y bila X-nya 0. Jadi kalau X-nya 0 maka Y nilainya sama dengan A. Selanjutnya B adalah arah atau koefisien regresi yang menunjukkan peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila B-nya positif maka naik, jadi nilai Y naik
nilai X naik, maka Y-nya juga naik. Tetapi kalau B-nya negatif, maka kalau X-nya naik, nilai Y-nya malah turun, seperti itu. Kemudian X adalah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Secara teknis, harga B merupakan tangan dari perbandingan antara panjang garis variabel independen dan variabel dependen setelah persamaan regresi ditemukan. Jadi X-nya ini adalah variabel bebas. Variabel bebas ini biasanya kita bebas menentukan berapa nilai yang dimasukkan. Kemudian untuk grafiknya, contohnya seperti ini, itu adalah perpotongan di sini ya, sehingga A adalah 2. Kemudian B-nya adalah kemiringan garis, yaitu biasanya perubahan X dibagi perubahan Y. Ya. Contohnya di sini 2 dibagi dengan 4, ya. Sehingga B-nya adalah setengah. Atau kalau menggunakan cara regresi, caranya sebagai berikut. Harga B adalah R kali SY per SX. R adalah koefisien produk momen variabel X dengan variabel Y. Jadi di korelasi kemarin kita belajar korelasi produk momen. Nah, R ini ditentukan dengan korelasi produk momen antara dua variabel X dan Y. SY adalah simpangan baku variabel Y atau akar dari varians Y. Kemudian SY adalah simpangan variabel SX adalah simpangan baku variabel X atau akar dari varians X. Atau jika datanya X dan Y, Anda bisa mencari A dan B sebagai berikut ya. Kalau lebih mudahnya menggunakan rumus kedua ini, jadi kita tidak perlu mencari simpangan baku data, kemudian tidak perlu mencari korelasinya ya. Jadi A dan B bisa ditentukan dengan ini. Sigma YI artinya jumlahan data Y, sigma XI kuadrat artinya data X-nya dikuadratkan, kemudian dicari jumlahannya, dikurangi sigma XI artinya jumlahan data X, sigma X kali Y artinya data X dikalikan data Y, kemudian dicarikan jumlahannya, selanjutnya dikalikan ini, dibagi N jumlah data, sigma XI kuadrat artinya data X dikuadratkan, dicari jumlahannya,